Di awal abad ke-15, ketika angin pesisir membawa kabar dari negeri jauh, sebuah kapal kecil merapat di pelabuhan Tuban. Dari dalamnya, turun seorang pemuda berwajah teduh. Namun sorot matanya begitu kuat. Dialah Raden Rahmat, kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Ia datang bukan sebagai pedagang, bukan pula sebagai utusan kerajaan. Ia datang membawa misi suci, menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, dan menguatkan moral masyarakat Jawa. Masyarakat Tuban menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Siapa pemuda asing ini? Bisik mereka. Namun, Raden Rahmat menunjukkan ketulusan. Ia membantu nelayan mengangkat jaring, menolong pedagang, mengatur barang, dan menyapa setiap orang dengan senyum lembut. Tanpa banyak kata, inilah awal perjalanan seorang wali besar yang kelak mengubah wajah Jawa. Kedatangan Raden Rahmat terdengar hingga keraton Majapahit. Prabu Brawijaya kelima memanggilnya ke istana. Di dalam ruangan megah, sang raja bertanya, "Anak muda, apa tujuanmu datang ke tanah kami?" Dengan penuh hormat, Raden Rahmat menjawab pelan, "Hamba ingin mengajarkan jalan kebaikan, agar manusia hidup saling menghargai, tanpa kekerasan." Prabu Brawijaya terdiam. Ia merasa keteduhan dari pemuda ini. Meski berbeda keyakinan, ia merasakan kejujuran yang mengalir dari tutur kata Raden Rahmat. Sang raja memberi izin tinggal dan berdakwah di wilayah Majapahit. Sebuah keputusan yang kelak membuka gerbang besar perubahan Jawa. Di sebuah daerah kecil bernama Ampel Denta, Raden Rahmat mulai membangun tempat belajar. Bangunannya sederhana, tiang kayu, lantai tanah, dan atap rumbia. Namun, semangat di dalamnya luar biasa. Inilah pesantren Ampel Denta, salah satu pesantren tertua di Nusantara. Orang-orang datang setiap hari, anak kecil, pedagang, petani, hingga bangsawan. Ia mengajarkan akhlak, cara hidup rukun, tata krama, dan ilmu agama yang menyejukkan hati. Ia sering berkata, "Urip iku gawe rukun, hidup itu untuk membawa kedamaian." Dari tempat inilah muncul bibit-bibit wali besar. Sunan Ampel tidak berdakwah dengan memaksa. Ia memilih cara yang lebih kuat, keteladanan. Jika masyarakat membangun rumah, ia ikut mengangkat kayu. Jika ada yang susah, ia datang membawa bantuan. Jika dua keluarga bertengkar, ia hadir sebagai penengah yang bijak. Lama-kelamaan, masyarakat melihat akhlaknya yang luar biasa. Seorang tetua desa berkata, "Pemuda itu tak pernah marah. Kata-katanya lembut seperti embun turun di pagi hari. Tanpa perlu berteriak, ajarannya menyebar luas. Karena dakwahnya adalah perbuatan." Masa itu, Majapahit sedang goyah. Konflik keluarga kerajaan pecah di mana-mana. Di tengah ketegangan itu, Sunan Ampel mengajarkan konsep Mo Limo, yaitu tidak main judi, medon zina, maling mencuri, madat narkotika, dan minum mabuk. Ajaran ini seperti cahaya di tengah gelap. Masyarakat mengikuti. Keadaan menjadi lebih tertata. Sunan Ampel menjadi tokoh penting dalam meredam konflik. Tanpa pedang, tanpa kekerasan, hanya dengan hikmah dan ketenangan. Di malam sunyi, di bawah lampu minyak, Sunan Ampel mengajar murid-muridnya. Di antara mereka terdapat Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri, sosok-sosok besar yang kelak menerangi seluruh Jawa. Ia berkata, "Ilmu bukan untuk meninggikan diri, ilmu adalah lentera agar manusia tidak tersesat." Metode pengajarannya halus, penuh kasih. Murid-muridnya tumbuh menjadi wali dengan karakternya masing-masing. Namun tidak semua orang menerima dakwahnya. Sebagian tokoh Majapahit merasa ajarannya mengancam tradisi. Fitnah pun muncul. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan. Namun Sunan Ampel tidak membalas. Ia hanya berkata, "Kebenaran itu seperti matahari, walau tertutup awan, tetap akan bersinar
Keteguhan sikapnya membuat masyarakat semakin menghormatinya. Fitnah pun perlahan meredup. Dalam beberapa dekade, pengaruh dakwah Sunan Ampel menyebar hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Melalui murid-muridnya, pesantren-pesantren baru berdiri. Ajaran Islam menyebar melalui budaya, wayang, kesenian, dan pendekatan damai. Sunan Ampel mengajarkan Islam yang menghormati adat Jawa. Ia tidak menghapus budaya, ia merangkulnya. Inilah kunci keberhasilan penyebaran Islam di Nusantara. Di usia senja, langkah Sunan Ampel mulai melemah, namun semangatnya tetap menyala. Setiap pagi, ia berjalan ke pesantren, duduk di bawah pohon besar, dan mengajar tentang kesabaran. Murid-murid memintanya beristirahat, tapi ia berkata sambil tersenyum, selama napas ini masih bergerak, ilmu harus terus diberikan. Di masa tua, ajarannya semakin sederhana, namun sangat dalam. Ikhlas, sabar, dan rukun. Tahun 1481, sang pembawa cahaya itu berpulang. Kota Ampel sunyi. Murid-murid menangis. Namun, ajaran damai yang ia tanam justru tumbuh semakin besar. Ia meninggalkan pesan, jadilah manusia yang menebar kedamaian, bukan pertikaian. Kini makamnya di Surabaya selalu dipenuhi peziarah. Pesantren yang terinspirasi olehnya berdiri di seluruh Nusantara, dan ajaran lembutnya selalu hidup dari generasi ke generasi. Sunan Ampel bukan hanya seorang guru, beliau adalah penerang Jawa yang sinarnya tak pernah padam. Dan itulah sekelumit kisah tentang Sunan Ampel, sang guru para wali yang mengajarkan Islam dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Dari tanah Ampel di Surabaya, beliau menyalakan cahaya dakwah yang kelak menerangi seluruh Nusantara. Warisan Sunan Ampel bukan hanya pada pesantren yang beliau dirikan, tetapi juga pada nilai-nilai yang masih kita rasakan hingga hari ini. Kesederhanaan, toleransi, akhlak, dan keteguhan dalam kebaikan. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati yang tulus dan tindakan yang penuh kasih. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang mengenal kisah penuh hikmah dari para wali di Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya.